Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa ini menderita infeksi pada telinga kanan Bapak. Nah, untuk obatnya saya akan memberikan paracetamol 500 mg 3 kali 1 selama sehari dan diminum setelah makan ya Pak. Dan juga di sini ada obat tetes telinga juga sama Pak, 3 kali 1 selama sehari ya Pak. Lalu diarahkan juga Bapak sebelum menggunakan obat ini mencuci tangan terlebih dahulu dan juga sesudahnya mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu untuk obat ini ya Pak, paracetamol sebisa mungkin Bapak untuk tidak menggurusnya karena akan mengakibatkan dosisnya menjadi tidak tepat lagi, dan juga pH-nya nanti bisa tidak seimbang lagi Pak. Nah, jika pH-nya tidak seimbang lagi, nanti bisa mengakibatkan infeksi pada saluran pencernaan Bapak. Udah ya Pak. Baik. Lalu juga Pak, apabila nanti setelah Bapak meminum obat ini paracetamol mungkin Bapak mengalami muntah, pneumonia Pak, jadi Bapak mungkin bisa menunggu lalu mencobanya lagi. Lalu di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan obat tetes telinganya ya Pak. Silahkan Bapak berbalik dulu, menghadapkan telinganya ke atas seperti ini ya Pak. Nah, sebelum itu untuk penggunaan obat ini dipastikan sesuai dengan suhu tubuh Bapak ya Pak. Lalu juga Bapak sebisa mungkin untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah penggunaan obatnya. Lalu untuk orang yang dewasa, saya akan menarik bagian pinggang kaki ke atas kanan dan lalu meneteskan obatnya ke dalam telinganya. Oke, selesai. Dan untuk anak kecil, maka saya akan menarik bagian pinggang kaki ke arah bawah dan kiri, bawah kanan. Baik Pak, setelah melakukan pemeriksaan Pak ini mengalami nyeri dari ya Pak. Nah, untuk itu saya mendiagnosis Bapak itu mengalami gangguan pada jantung Pak. Nah, atau angina pektalis Pak. Nah, lalu ada obat yang saya sarankan untuk Bapak konsumsi, yaitu ini Pak, isosorbit diintet ya Pak. Nanti diminum 3 kali 1 hari. Nah, pengonsumsiannya setelah makan ya Pak. Lalu untuk penggunaan obat ini nanti obatnya ditaruh di bawah lidah ya Pak, dan sebisa mungkin Bapak tidak usah untuk meminum apapun, dan lalu ditunggu sampai obatnya terserap gitu Pak. Baik Pak, jadi setelah dilakukan pemeriksaan anak Bapak ini menderita ini Pak, kejang lidah berubah. Nah, untuk obatnya di sini ini adalah paracetamol ya Pak, memberi sirup, dan untuk demamnya demamnya Pak, jadi diminum 2 kali sehari setelah makan Pak, gitu Pak. Lalu di sini juga ada kecap Pak, ya Pak. Nanti itu dimasukkan dia menggunakan metode data untuk jadi nanti lewat ANS Pak. Nah, pengolahannya itu nanti untuk obat-obatnya sebelum sudah penggunaan obatnya diusahakan untuk sedangkan terlebih Pak. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari ini Pak, obat sirupnya Pak. Jadi pertama buka ya Pak, buka airnya, sirupnya. Lalu sini masukkan air yang buka ya Pak, buka sejumlah 60 ml dalam sumur. Lalu tutup lagi botolnya dan kocok ya Pak. Setelah itu diminum ya sesuai dengan petunjuknya di dalam mulut. Nanti diusahakan selalu dikocok sebelum akan menggunakannya. Lalu Pak, di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari ini Pak, apa namanya, aksesorisnya Pak. Ini menggunakan metode ada untuk ya Pak, Pak harus gunakan. Jadi di sini anaknya bisa posisi telungkup atau dalam posisi jongkok ya. Lalu silangan terlebih dahulu sebelum penggunanya ya. Lalu anaknya dibaringkan ke arah kiri ya. Lalu dia itu bernapas melalui mulut supaya nanti bagian speakernya itu bisa lemas. Lalu bisa dimasukkan ke dalam anusnya, lalu ditekan sambil ditarik keluar luarnya lebih seperti itu. Setelah itu tunggu ya selama berapa menit untuk
gunakannya. Lalu untuk penggunaannya sendiri, jadi di sini bisa menggunakannya dulu ya. Jadi pertama dari obatnya terlebih dahulu itu suppositornya bisa dikeringkan terlebih dahulu ya, dibekukan ya, melalui refrigerator, jadi melalui kulkas ya. Lalu pasien itu nanti sebelumnya juga disarankan untuk membuang air besar terlebih dahulu ya, sebelum masukkan obatnya supaya bersih ya tentunya. Lalu gunakan ini, cuci tangan terlebih dahulu, lalu gunakan hand gloves ya, hand glove. Lalu setelah itu jika dengan bantuan maka bisa menginstruksi dari pasiennya nanti untuk dia betul-betul ke arah kiri ya, lalu bernafas melalui mulut supaya sebenarnya jadi mudah untuk masukkan ya, jadi lebih lemas. Lalu juga nanti setelah itu buka obatnya, suppositornya ya, buka. Setelah itu baru bisa dimasukkan ke dalam semuanya ya, seperti itu. Lalu ditekan dan sambil ditarik keluar gitu. Lalu diamkan selama 20 menit ya setelah masuknya, supaya serap. Lalu apabila penggunaannya tanpa bantuan maka bisa pasien untuk cuci tangan terlebih dahulu ya, cuci tangan menggunakan hand glove ya. Lalu membuka suppositornya ya, membuka tutupnya. Setelah itu bisa dalam posisi squat ya, squat itu seperti jongkok. Lalu juga bisa berbaring ya, lain begitu. Lalu jadi bisa dimasukkan secara perlahan seperti biasa ke anus, ditekan lalu sambil dikeluarkan ya, seperti itu. Lalu bisa menutup kakinya ya, gitu selama beberapa menit, dan menghindari buang air besar selama sejam ya. Lalu juga dia itu juga bisa menghindari juga ya, makan juga gitu, kecuali untuk penggunaan laksatif obatnya. Lalu setelah semua itu selesai bisa untuk mencuci tangan. Baik Pak, jadi setelah melakukan pemeriksaan, Pak ini diagnosis mengalami asma bronkiol dan rinitis alergika Pak. Nah, untuk obat ini nanti supaya nafas bisa mudah menggunakan inhaler Pak. Jadi kali itu bisa ya Pak, jangan gunanya dan cara dihisap. Di sini ada obat tes hidung ya Pak, coba sehari ya, nanti digunakan melalui hidung tes hidung. Nah, silakan Pak, ini bisa digunakan terlebih dahulu untuk obat inhalernya. Jadi pertama Bapak sekarang batuk terlebih dahulu untuk mengeluarkan asapnya ya. Lalu dikocok dulu aerosolnya penggunaannya. Lalu pegang sebelumnya Pak dalamnya ya, di bagian atas nanti kan ada untuk yang tempat makan, bagian bawah ada yang untuk bernafas ya Pak ya Pak. Lalu silakan Bapak untuk membuang nafas terlebih dahulu untuk mengosongkan paru-parunya, membuang nafas gitu Pak. Jadi silakan dibuka mungkin ya Pak airnya ya. Lalu silakan masukkan mutisnya ke dalam hidung Bapak ya. Bapak bisa menghirup nafas sambil ditekan Pak ya. Lalu ditahan ya Pak nafasnya selama 3 sampai 4 detik. Setelah itu keluarkan nafasnya lewat hidung Pak perlahan ya. Lalu tunggu 1,5 menit sampai 1 menit untuk penggunaan yang kedua Pak. Lalu untuk penggunaan ini ya Pak, obat dari nostropnya ya Pak, disilakan Bapak bisa berbaring terlebih dahulu. Lalu siapkan tisu ya Pak, nanti untuk mengelap dari jika ada tetesannya. Lalu sebelum mungkin untuk ininya bersihkan terlebih dahulu ininya dari kotoran-kotoran, dan juga letakkan kepala pada posisi hyperekstensi, jadi di bawahnya ini terdapat batang itu. Lalu
mengalami konjungtivitis itu berbeda kemerahan Pak. Nah untuk obatnya ini ada kacamata Pak. Kacamata ini nanti digunakan di hari Pak. Itu. Dan juga untuk sebelum penggunaannya Bapak sebelumnya untuk persidangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah penggunaan obatnya. Lalu untuk saya izin untuk menggunakan obatnya Pak, prakteknya. Sekarang Bapak angkat Bapak ke atas, ya Pak. Lalu di sini saya akan menggunakan tisu yang berbeda Pak untuk membersihkan bagian kornea mata Bapak. Jadi silakan Pak untuk memakai Pak. Saya akan memisahnya bagian kanan kiri dan menggunakan tisu yang berbeda. Baik. Lalu saya akan silakan Bapak. Saya akan mendekatkan obat ini ke dekat dengan mata pasien, Bapak. Lalu sebisa mungkin untuk menghindari kontak dengan mata supaya nanti Bapak tidak merasa tidak enak ya Pak. Lalu saya permisi Pak, saya akan membuka bagian konjungtivasaknya. Jadi saya akan dorong ke bawah, ya. Saya akan masukkan kacamata ini ke bagian konjungtivasak di bagian tengahnya dan menghindari bagian sekelaranya supaya nanti menghindari untuk terjadinya kerusakan jaringan pada bagian sekelaranya. Lalu silakan Bapak untuk tutup mata dari selama 10 menit untuk penyerapan obatnya Pak. Baik Pak, jadi istri Bapak ini mengalami infeksi Pak. Nah, obatnya di sini ada Remdesivir, ternyata Pak nanti digunakan sekali sehari ya Pak. Penggunaannya setiap malam, diusahakan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah penggunaan obatnya, dan juga nanti dikeringkan ya Pak menggunakan handuk yang bersih. Lalu jika sudah handuk sudah melunak, dia tidak dibuka lagi melalui kulkas atau air dingin Pak. Jadi untuk penggunaannya Pak diperiksa secara terlebih dahulu ya. Lalu buka bentuk dari obatnya ya, dari tabelnya. Lalu istri bisa berbaring menggunakan punggungnya, lalu tangan kiri untuk menopang, lalu kedua kaki dibuka dan tangan kanan bisa memegang pengumpulannya Pak. Lalu nanti bisa dimasukkan Pak ke dalam vagina secara perlahan menggunakan tangan kanan kakinya Pak dengan jari telunjuk, dimasukkan secara perlahan sedalam jari telunjuknya Pak. Setelah itu istri Bapak nanti bisa untuk menunjukkan kakinya ya selama beberapa detik, lalu tetap dalam posisi duduk selama kurang 3 menit untuk mencegah ovulannya keluar dari vagina gitu Pak. Lalu setelah itu bisa cuci tangan ya Pak dengan menggunakan sabun yang bersih. Apakah Bapak mengerti Pak? Oke.